Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 PPKN. Kemarin kita sudah membahas tentang pelaksanaan demokrasi periode 1949 sampai 1959. Oke, kita akan lanjut di pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1959 sampai 1965. Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja, sehat selalu, ikuti himbauan pemerintah ya. Oke, lanjut. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya: 1. Tidak berlaku kembali UDS 1950. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Dibubarkannya Badan Konstituante, Badan Pembuat Konstitusi. 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Lanjut. Dampak positif dekret presiden itu adalah: 1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. 2. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. 3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS, dan lembaga tertinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi parlementer tertunda pembentukannya. B. Dampak negatif dekret presiden. 1. Ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. 2. Memberi kekuasaan yang besar pada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa demokrasi terpimpin dan terlanjut sampai Orde Baru. 3. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak dekret, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang. C. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu konsep demokrasi terpimpin. Maksud konsep ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Latar belakang dicetuskannya demokrasi terpimpin oleh Insinyur Soekarno: 1. Segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal. 2. Segi perekonomian. Sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal, menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat berjalan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Segi politik. Konstituante gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Lanjut. Di D. Tugas demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal menjadi lebih stabil. Apa yang disebut dengan demokrasi tidak lain merupakan menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Pelaksanaan masa demokrasi terpimpin: 1. Kebebasan partai dibatasi. 2. Presiden yang otoriter. 3. Pemerintahan berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan
Undang-Undang Dasar 1945. 4. Dibentuk lembaga-lembaga negara. Sampai di sini mudah-mudahan kalian memahami ya. Oke, kita lanjut. Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan demokrasi terpimpin dari Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan pertama, A. Kedudukan Presiden MPRS yang tunduk kepada Presiden. Seharusnya Presiden yang tunduk kepada MPR. Yang B. Pembentukan MPRS. Presiden membentuk MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 yang seharusnya dipilih melalui pemilihan. Yang C. Pembubaran DPR. DPR dibubarkan oleh Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. D. Adanya ajaran Reskopim. Isi ajaran ini adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi atau PBR, yaitu Presiden Soekarno. Lanjut di yang ke-6. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1965 sampai 1998. Era ini dikenal sebagai Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto sebagai presiden dengan konsep demokrasi Pancasila dengan sistem presidensial. Pelaksanaan demokrasi ini ditandai dengan keluarnya Super Semar Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Visi tersebut memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soeharto menjadi lebih demokratis. Harapan tersebut ada dasarnya karena Presiden Soeharto dipandang rakyat mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Hal ini disebabkan karena beliau mampu membubarkan PKI yang waktu itu dipandang sebagai musuh utama negeri ini. Harapan rakyat tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak terjadi perubahan yang substantif dari kehidupan Indonesia. Lanjut, berikut ini karakteristik demokrasi Pancasila ala Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan sebelumnya. A. Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi kecuali pada jajaran yang lebih rendah. Kalaupun ada perubahan selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden. Sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. B. Rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, baik itu untuk lembaga eksekutif maupun lembaga yudikatif. C. Pemilu pada masa ini telah diadakan pemilu sebanyak 7 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. D. Pelaksanaan hak dasar warga negara. Persoalan mendasar yang terjadi adalah adanya campur tangan birokrasi yang sangat kuat. E. KKN yang merajalela. Misi Orde Baru adalah mengembalikan sistem pemerintahan Indonesia kepada sistem demokrasi Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti A. Pengembangan Super Semar, B. Mandat Taris MPR, C. Bapak Pembangunan, D. Panglima Tertinggi ABRI. Selain itu, kebebasan berpendapat menjadi barang langka dan mewah. Pemerintah memberikan ruang yang terbatas untuk berpendapat. Demikian sesi hari ini PPKN kelas 11.
Nanti selanjutnya di materi sesi minggu depan kita akan bicarakan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1998 sampai sekarang. Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu, tetap ikuti himbauan pemerintah. Untuk penugasan nanti silahkan tetap buka di web saya aguserwinarnot.com. Tetap belajar dan jaga kondisi kalian dan berdoa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.